Situasi di Bandara Soekarno-Hatta terpantau lengang. Sejumlah maskapai di Bandara Soekarno-Hatta hanya melayani penerbangan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yusrin Zata langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Zata, bagaimanakah situasi terkini di bandara? Apakah masih ada penerbangan hingga siang ini? Ya, Ade, saat ini saya sedang berada di Terminal 2, tepatnya di Gate 5 yang memang terminal ini dioperasionalkan sebagai terminal yang melayani penerbangan domestik selama masa PSBB ini berlangsung. Dan situasi saat ini di sini terpantau lengang karena memang tadi yang ramai ini pada penerbangan di pagi hari yang memang tadi pagi ini sempat tampak antrean yang ada begitu dari calon-calon penumpang yang berdatangan kemudian melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Dan saat ini karena memang penerbangan siang ini sudah tidak ada begitu dan bisa dipantau di sini hanya segelintir calon penumpang saja yang datang untuk melakukan perjalanan udara atau di jadwal penerbangan siang nanti, di mana menurut pantauan kami, data yang kami peroleh dari pihak bandara sendiri, ini beberapa maskapai ini hanya akan melayani penerbangan hingga pukul 12 siang. Terutama ini data yang kami peroleh adalah data dari maskapai Lion Group begitu. Dan tadi data yang kami pantau dari jadwal penerbangan juga yang ada di bandara sendiri, ini sudah ada juga tadi penerbangan ke sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Samarinda dan juga di Batam yang memang terakhir ini akan lepas landas pukul 10.50, sedangkan untuk penerbangan di Terminal 2 di untuk tujuan internasional sendiri ini juga tadi sekitar pukul 10 ini melayani penerbangan ke Singapura, Penang dan juga Kuala Lumpur. Dan di pihak bandara sendiri selama masa PSBB ini tentunya juga menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang harus dijalani oleh para calon penumpang seperti misalnya menjaga jarak sekitar 1 meter satu sama lain. Kemudian pihak bandara juga sudah menerapkan pembatasan frekuensi penerbangan di mana di Terminal 2 sendiri ini penerbangan dibatasi hanya 5 jam saja, 5 kali penerbangan saja setiap jamnya. Kemudian ada pembatasan juga penumpang di masing-masing pesawat ini sekitar 50% dari kapasitas kursi di pesawat. Dan maskapai yang beroperasi di Terminal 2 sendiri, ini ada Lion Air, Sriwijaya Air, Nam Air, dan juga Citylink. Sementara di Terminal 3 domestik ini yang beroperasi adalah maskapai dari Garuda Indonesia. Dan ditegaskan kembali jika memang untuk masyarakat yang melakukan perjalanan udara melalui Terminal 2 atau melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta ini bukan masyarakat yang ingin melakukan mudik, karena memang sekali lagi mudik ini dilarang oleh pemerintah. Namun yang melaksanakan perjalanan udara melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ini merupakan masyarakat atau calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dinas. Ade. Zata, lalu apa saja protokol yang harus dijalani oleh para calon penumpang? Para calon penumpang yang ingin melaksanakan perjalanan udara ini harus melalui sejumlah protokol seperti ada 4 checkpoint yang harus dilewati oleh calon penumpang, yaitu checkpoint pertama adalah pemeriksaan dokumen di mana petugas ini memeriksa tiket, kemudian memeriksa surat tugas bagi ASN, TNI, Polri dan juga instansi swasta, dan juga pemeriksaan surat keterangan sehat atau hasil rapid test yang harus dibawa oleh calon penumpang dan juga pemeriksaan dokumen-dokumen lainnya. Dan setelah dari checkpoint 1 ini calon penumpang diarahkan untuk ke checkpoint 2, di mana di checkpoint 2 ini penumpang harus mengisi dokumen dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan, di mana ada mengisi formulir data diri, kemudian pemeriksaan surat clearance kesehatan, pemeriksaan kartu kewaspadaan kesehatan, dan juga pemeriksaan kesehatan sendiri yang meliputi pengukuran suhu tubuh dan juga saturasi oksigen. Dan setelah melewati checkpoint kedua, ini calon penumpang akan diarahkan untuk menuju checkpoint ketiga, di mana di checkpoint ketiga ini akan dilakukan pengesahan dokumen, yaitu pemeriksaan dan juga pengesahan dokumen clearance kesehatan oleh pihak KKP dan juga akan dilakukan validasi kelengkapan dokumen. Nah, setelah calon penumpang melewati ketiga checkpoint tersebut, maka penumpang akan diarahkan ke pos selanjutnya, yaitu di mana penumpang dapat melakukan proses check-in dan juga penumpang dapat mendapatkan boarding pass dan dapat melanjutkan proses sebelum nanti akhirnya dapat terbang atau melakukan perjalanan udara melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta.
Demikian Ade. Yusrin Zata melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih.